Peluang juara Liga Spanyol Barcelona setelah duo Madrid tertahan. Barcelona lawan Vallecano, Flick kami percaya diri. Hansi Flick tanggapi kartu merah Jude Bellingham. Barcelona harus jual pemain untuk merekrut yang baru. Peluang juara Liga Spanyol Barcelona setelah duo Madrid tertahan. Real Madrid dan Atletico Madrid, dua tim teratas klasemen Liga Spanyol, sama-sama tertahan. Hal itu memberi sebuah peluang bagus untuk Barcelona. Dalam rangkaian pertandingan Jornada ke-24 Liga Spanyol 2024-2025, Real Madrid tertahan di markas Osasuna. Gol Kylian Mbappe dibalas tuan rumah dalam hasil akhir 1-1. Di laga tersebut, Real Madrid juga harus menyudahi pertandingan minus 1 pemain setelah Jude Bellingham dapat kacungan kartu merah di babak pertama. Dalam pertandingan lain, Atletico Madrid juga menuai hasil serupa dalam pertandingannya. Atletico tidak mampu meraih poin penuh. Saat menjamu Celta Vigo, Atletico harus puas dengan tambahan 1 poin pada pekan ini berkat hasil akhir 1-1. Tuan rumah bahkan harus ketinggalan duluan sebelum bisa menyamakan skor di menit 81. Dengan hasil ini, Real Madrid dan Atletico Madrid harus puas dengan 1 poin pada pekan ini. Walaupun keduanya masih berada di posisi pertama dan kedua klasemen Liga Spanyol secara berurutan. Di sisi lain, kegagalan Madrid dan Atletico dalam meraih poin penuh pada pekan ini memberikan kesempatan bagi Barcelona untuk memberikan tekanan lebih kencang buat kedua rivalnya itu di persaingan Liga Spanyol 2024-2025. Barcelona yang pekan ini belum bermain, saat ini menempati posisi ketiga klasemen Liga Spanyol dengan raihan 48 poin dari 23 laga. Cuma terpaut 2 angka dari Atletico Madrid dan 3 angka dari Real Madrid di puncak. Apabila Barca bisa menang pada laga yang akan berlangsung pada hari Selasa, 18 Februari 2025, Barcelona akan menjamu Rayo Vallecano di Estadio Olímpic Luis Companys, maka Blaugrana bisa mengkudeta Madrid di posisi puncak. Rayo Vallecano adalah tim yang duduk di posisi 6 klasemen sementara Liga Spanyol. Dengan kata lain, Barca bisa kembali berada di puncak klasemen sementara apabila meraih poin penuh saat bermain kontra Rayo. Barcelona lawan Vallecano, Flick kami percaya diri. Barcelona akan kembali beraksi pada Selasa 18 Februari 2025 saat mereka bersiap menghadapi Rayo Vallecano di Estadio Olímpic Luis Companys pada laga ke-24 Liga Spanyol 2024-2025. Blaugrana akan memulai pertandingan ini dengan mengetahui bahwa kemenangan akan membawa mereka ke puncak klasemen Liga Spanyol setelah Real Madrid dan Atletico Madrid sama-sama kehilangan poin pada hari Minggu. Kami tidak melihat tim lain, pada akhirnya kami akan melihat klasemen dan melihat bagaimana keadaan kami. Kami telah memainkan beberapa pertandingan bagus mulai awal tahun ini. Dalam latihan, mereka bersenang-senang, bukan Hansi Flick. Mengenai motivasi tim untuk merebut kembali posisi teratas di klasemen setelah hampir 60 hari. Saya merasa bahwa tim ingin menunjukkan seberapa bagus mereka. Itu sangat bagus untuk seorang pelatih. Itulah yang ingin Anda lihat. Mereka ingin berlatih dan berkembang. Mereka memiliki rasa percaya diri dan itu datang dari latihan dan pertandingan. Setiap hari kami ingin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kami harus terus seperti itu, kata Hansi Flick. Setelah ditanya tentang apa pendapatnya tentang Real Madrid dan Atletico yang kehilangan poin karena bermain imbang pada akhir pekan. Bagi saya yang penting adalah apa yang kami lakukan, itulah yang harus kami lakukan. Penting untuk memimpin klasemen, tetapi yang terpenting adalah hasil akhirnya. Itu membantu kepercayaan diri kami dan keyakinan kami pada diri sendiri. Tetapi pertama-tama kami harus bermain dengan diri kami sendiri dan menang. Kami ingin bermain dengan terbaik, sambung Hansi Flick.
Berbicara tentang lawan besok yang bermain bagus di bawah asuhan Inigo Perez, ahli taktik asal Jerman itu mencatat, Rayo bermain dengan baik. Saya diberitahu bahwa mereka adalah tim yang berani dan tidak mudah bermain melawan mereka dengan tekanan dan intensitas tinggi. Mereka telah bermain dengan sangat baik dan itulah sebabnya mereka berhasil. Hansi Flick melanjutkan. Hansi Flick tanggapi kartu merah Jude Bellingham. Pelatih Barcelona Hansi Flick menuding Jude Bellingham bersikap tidak hormat setelah gelandang Real Madrid itu mendapat kartu merah dalam laga melawan Osasuna Sabtu malam. Bellingham yang mendapat julukan si anak bos karena prestasinya yang mirip Cristiano Ronaldo dengan mencetak banyak gol di awal karirnya bersama Real Madrid, menerima kartu merah kedua dalam karirnya bersama Real Madrid saat timnya bermain imbang 1-1 di La Liga. Wasit Jose Luis Monuera Montero mengusirnya dari lapangan pada menit ke-39 karena dianggap melakukan protes berlebihan. Namun gelandang asal Inggris itu bersikeras bahwa keputusan tersebut tidak adil. Saya tidak ingin membahas detail apa yang dikatakan, tetapi saya tidak menghina wasit. Saya harap mereka meninjau ulang rekaman karena ini hanyalah kesalahpahaman. Namun saya di sini untuk meminta maaf kepada tim karena telah menempatkan mereka dalam situasi sulit, ujar Bellingham. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti juga membela anak asuhnya dalam konferensi pers usai laga. Saya rasa wasit tidak memahami bahasa Inggris Jude Bellingham. Dia mengatakan F-off, bukan FU. Itu sangat berbeda. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang wasit karena saya ingin tetap berada di bangku cadangan pekan depan, kata Ancelotti. Namun Flick memiliki pandangan berbeda mengenai insiden tersebut. Dalam konferensi pers menjelang laga Barcelona melawan Rayo Vallecano, ia mengkritik sikap Bellingham. Itu adalah tindakan yang tidak hormat, tetapi saya bukan orang yang harus mengomentarinya, kata Hansi Flick. Saya selalu mengatakan kepada para pemain, mengapa membuang waktu dan energi untuk berdebat dengan wasit. Ada satu pemain, yaitu kapten, yang berhak berdiskusi dengan wasit. Saya tidak menyukai perilaku yang saya lihat kemarin, dan saya juga menyampaikan itu kepada para pemain hari ini. Kartu merah adalah bentuk kelemahan, jelas Hansi Flick. Barcelona harus jual pemain untuk merekrut yang baru. Setelah bursa transfer Januari yang sepi, di mana fokusnya adalah memperbarui pemain, FC Barcelona memiliki rencana kuat untuk memperkuat skuad mereka di musim panas. Seorang penyerang baru tengah dicari, dengan nama-nama seperti Alexander Isak dan Rafael Leao disebut-sebut sebagai target potensial. Bek kanan baru juga tersedia sebagai pelapis Jules Koundé. Menurut Mundo Deportivo, untuk memperkuat opsi penyerang mereka untuk musim depan, Barcelona harus memperbaiki situasi keuangan mereka sebelum bursa transfer musim panas. Meskipun sudah dapat beroperasi di bawah aturan 1:1 La Liga sejak 3 Januari, menyusul persetujuan pembayaran 28 juta euro dari investor untuk konsesi 30 tahun pada 475 kursi VIP di Spotify Camp Nou. Klub masih perlu menghasilkan fleksibilitas keuangan tambahan. Barcelona harus menghasilkan pendapatan atau mengurangi upah untuk berinvestasi kembali pada pemain baru. Pada dasarnya, Blaugrana dapat menginvestasikan kembali pendapatan apapun yang mereka hasilkan untuk mendatangkan pemain baru. Dengan demikian, kemampuan Barcelona untuk merekrut pemain baru akan bergantung pada kepergian pemain. Ansu Fati yang memiliki gaji tinggi menjadi kandidat utama untuk hengkang. Selain itu, kelebihan bek tengah terutama jika Jonathan Tah datang menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Andreas Christensen dan Ronald Araujo. Meskipun Barca berniat mempertahankan Araujo, mereka akan terbuka untuk berdiskusi jika ia meminta transfer.
Mengenai Christensen, klub Katalan tersebut dikatakan terbuka untuk menerima tawaran dengan kontraknya akan berakhir pada tahun 2026. Masa depan Inaki Pena belum pasti setelah penurunan pangkatnya baru-baru ini. Frenkie de Jong akan memberikan keringanan finansial yang signifikan jika ia hengkang. Meskipun saat ini gelandang asal Belanda tersebut tidak mempertimbangkan untuk hengkang.